tenaga cet, hancur segala penyakit. Oskadon. Salam MNB Loven. Sekali lagi Tosulihan dan kedua temannya terkejut. Lalu mereka secara serentak memandang pada Nyai Putih Suci, yang juga memandang pada mereka sambil tersenyum. Wajah yang cantik itu semakin manis dan anggun. Tosulihan tak kuasa memandang wajah itu, maka buru-buru dia menunduk. Perempuan yang hebat. Dia bisa tahu apa yang dibisikkan oleh Nutasu. Ilmu apa yang dimilikinya. Aku memang tidak boleh main-main di sini. Di sini ada beberapa perempuan cantik yang hadir. Aku rasa pasti mereka juga bukan perempuan-perempuan biasa. Sudahlah Tuan, jangan terlalu sungkan dan gelisah. Bebas sajalah. Lihatlah aku ini. Kita ini manusia yang hidup, yang punya hak. Anggaplah kami semua yang ada di sini sebagai keluarga. Bukan begitu Tuan Panjalin? Iya, Nyai. Maafkan kami, Tuan Panjalin. Mungkin kami tidak melihat betapa tingginya langit dan dalamnya lautan. Kami belum benar-benar mengerti tentang orang-orang di Jawa Dwipa ini. Ya, tidak mengapa, Tuan. Oh ya, sekarang kita lanjutkan kembali ke pokok permasalahannya. Kita telah mendapatkan bagian masing-masing. Jadi kuharap semuanya bekerja pada bagiannya. Kita semua memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Bisa dikatakan sekarang bahwa yang dipertaruhkan bukan hanya nyawa dan kehidupan kita pribadi, tapi kehidupan rakyat banyak dan kerajaan. Nyai Putih Suci telah hadir di tengah-tengah kita dan telah memutuskan untuk menghadapi Nyai Balitung. Maafkan kelancaranku ini. Sebenarnya aku tidak mau lagi mencampuri urusan ini. Aku telah mencoba melupakan dendamku. Aku telah melimpahkan semuanya pada Rangga Geni. Namun, rupanya anakku ini cukup banyak mengemban tugas. Maka itu, aku mengambil kesimpulan. Memang sebaiknya akulah yang menyelesaikan semuanya. Putih Suci. Aku tidak menyangka. Setelah sekian lama kau menghilang, ternyata kini kau timbul lagi, bahkan semakin hebat dari dulu. Kau telah menguasai apa yang kau cita-citakan dulu. Kau telah mendapatkan semua kunci ilmu silat yang kau inginkan. Tetapi, apakah kau bisa yakin akan bisa mengalahkan Nyai Balitung? Percis. Kalau memang aku tidak siap dan tidak mampu untuk membunuh Nyai Balitung, aku tidak akan keluar dari tempat tinggalku. Aku tidak akan pernah keluar dari hutan Wanabaya. Aku akan berada di sana seumur hidupku. Iya. Aku yakin dengan dirimu. Ada bagusnya juga kau hadir di sini. Maka tugas kami akan semakin ringan. Oh ya, Putih Suci. Apakah kau bertemu dengan pasukan Rakai Mahisa saat kau menuju kemari? Iya. Aku selalu mengikuti kemana mereka pergi. Aku tiba kemari karena aku ingin menyuruh semuanya yang ada di sini bersiap. Pasukan Rakai Mahisa yang besar itu telah berada di ujung sebelah timur. Mungkin besok saat senja tiba, mereka akan masuk ke tapal batas Gunung Merapi. Dan saat malam tiba, mereka akan masuk kemari. Kau telah melakukan sebuah pekerjaan yang baik. Kau telah menjadi telik sandi Mataram. Mataram akan berterima kasih sekali kepadamu. Aku kemari bukan karena Mataram. Aku datang kemari hanya ingin memberitahukan dirimu. Karena aku takut saat pasukan Rakai Mahisa tiba di sini, kau malah pingsan karena ketakutan. Ucapan Nyai Putih Suci yang sekenanya itu membuat semua yang hadir di ruangan itu tertawa. Sementara itu Resi Gupta hanya tersenyum-senyum. Oh, semakin pintar saja, Putih Suci. Aku terasa kembali seperti dulu. Sekarang semuanya sudah beres. Kita sudah tahu tanggung jawab kita masing-masing. Dan kalian para perwiraku, laksanakanlah semuanya dengan baik. Mulai senja nanti kalian telah berada di tempat masing-masing. Dan siapkan semua perlengkapan perang kalian. Bunuhlah sebelum kita terbunuh.
Hidup Mataram! Hidup Mataram! Hidup Mataram! Aduh, tuh Gusti, aduh. Karo apa ki obate, tuh? Angger hari ini nguatiraken baik. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk tuh, aduh, saking larahe sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian baik kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Salah Ijot, bener baik kayak det cepet. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Ijot. Wah hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma minum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Farma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Dengan semangat, para prajurit dan perwira Mataram itu mengacungkan tangan ke atas. Lantas setelah itu mereka beranjak meninggalkan barat. Kipanjalin menatap kepergian para perwiranya dengan pandangan yang mengandung berbagai makna. Mereka telah siap mengemban tugas di pundak mereka. Mereka telah siap dan rela menyumbangkan hidup mereka demi bangsa dan kerajaan, demi cita-cita dan kedamaian luhur Mataram. Biarkanlah mereka, Tuan Panjalin. Biar sih. Cuma aku tidak bisa menyembunyikan rasa haru yang menyelinap di dadaku. Aku tidak tahu apakah kelak aku dan mereka akan bertemu kembali. Semua yang ada di ruangan itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Kipanjalin. Sejenak suasana menjadi hening. Semua tenggelam dalam pikiran masing-masing. Ibu, baiknya kita keluar saja. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Baiklah anakku. Maaf Tuan Panjalin dan tuan-tuan yang ada di ruangan ini. Kami akan keluar sebentar. Ada yang pribadi yang akan kami bicarakan. Maafkan. Oh, silahkan Nyai. Kami akan tetap di sini. Kalau sudah selesai kami ingin Nyai bergabung kembali bersama kami. Rasanya masih terlalu banyak yang akan kami tanyakan dan kami ketahui dari Nyai. Baik Tuan. Nyai Putih Suci segera melangkah meninggalkan ruangan utama dengan disertai Rangga Geni. Tak lama kemudian keduanya sudah berada di sebuah tempat yang agak jauh dari barak utama. Keduanya duduk di atas sebuah batu sambil memandang jauh ke atas puncak Merapi. Nah, anakku. Apakah yang akan kau bicarakan padaku? Apakah ada hal yang penting? Tidak begitu penting itu. Tapi cukup membuat aku malu kalau sampai didengar oleh orang lain. Dan aku tidak mau ibu mentertawakan diriku. Kau ini lucu, Rangga Geni. Belum kau ceritakan saja, aku sudah geli dan ingin tertawa melihat raut wajahmu. Ada apa sebenarnya? Katakanlah. Kalau memang tidak lucu, aku tidak akan menertawakan dirimu. Kalau aku katakan pada ibu, aku harap ibu tidak merasa kecewa. Karena aku telah membawa ibu kemari dan keluar dari ruang utama. Sudahlah. Aku adalah orang bebas. Aku tidak suka basa-basi dan cerita ngalor ngidul kesana kemari. Kalau tidak karena Mataram, aku tidak akan berada di sini.
Mungkin aku sudah melabrak pasukan itu seorang diri. Ayolah, katakanlah. Bu, aku mencemaskan Nimas Ayu. Ya, Nimas Ayu dia pengukir. Aku sudah menduga. Pasti hanya itu yang membuat hati dan perasaanmu gelisah. Ranggajeni anakku, tenanglah. Jangan gusar. Dia Ayu pengukir tidak kurang satu apapun. Dia kusuruh bersemedi di ruangan yang dulu pernah kau gunakan. Dia juga mempelajari ilmu yang kau pelajari, tapi khusus untuk perempuan. Kapan dia akan menyelesaikan semuanya? Terus terang, aku amat merindukannya, Ibu. Aku tahu perasaanmu, anakku. Sebentar lagi dia akan menyelesaikan semuanya. Sebentar lagi dia akan kembali padamu. Ibu, kalau perang ini berakhir dan Dewata masih memberikan keselamatan padaku, boleh aku pergi bersama Ibu ke hutan Manabaya? Boleh saja. Tapi itu pun kalau para Dewata mengizinkan aku untuk hidup. Kalau tidak, ya kau pergilah sendiri. Kau masih bisa masuk ke sana lewat jalan yang sama. Kau masih ingat bukan jalan mana yang dulu kau masuk? Iya, Ibu. Aku masih ingat. Bagus. Oh ya, Ibu mau tanya satu hal padamu. Dan kurasa ini sudah pernah kutanyakan dulu. Anakku, apakah kau benar-benar mencintai adik seperguruanmu itu? Iya. Gurumu sudah setuju? Guru menyerahkan semuanya pada kami. Cinta adalah milik aku dan dia, Ayu pengukir. Beliau tidak melarangnya. Ada apa, Ibu? Tidak apa-apa. Aku hanya merasakan seperti ada batas yang halus, namun amat kokoh di antara kalian. Kami akan melaluinya. Kalau gagal. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, laran das, lara untuk. Aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Loh, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, laran das, lara untu, keresepan sok lara, karo pian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari minum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Salah Jod, bener baik kayak det cepete. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah, hebat oskadon, hebat. Bener sih? Bener oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, laran das, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Farma. Oskadon sepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Ranggageni terdiam. Dia menatap pada Nyai Putih Suci yang memandang jauh ke depan. Ranggageni menarik napas. Ada rasa duka yang tiba menyelinap dalam dadanya. Pada saat bersamaan mereka mendesah. Ranggageni anakku, cinta itu butuh pengorbanan. Cinta sejati tidak berarti harus memiliki. Cinta tidak mesti diakhiri oleh sebuah perkawinan. Apakah kau sudah siap untuk berkorban? Kalau tidak siap, aku tidak akan memilih Nimas Ayu itu. Siap dalam segala hal, termasuk seandainya gagal memilikinya. Kenapa ibu berkata demikian? Apakah ibu tidak suka kalau aku memilih adik seperguruanku sendiri? Apakah ibu memiliki pandangan yang sama dengan tokoh-tokoh persilatan yang lainnya? Yaitu menganggap tabu percintaan antara kakang dan adik seperguruan? Aku tidak picik seperti mereka, anakku.
Aku tahu apa itu artinya cinta. Ibu tahu arti adik dan kakang seperguruan. Tapi kadangkala kita hanya bisa merencanakan, dan dewata merupakan penentu terakhirnya. Rangga Geni menunduk. Duka yang tadi dirasakannya kini mengalir ke seluruh darah di dalam tubuhnya. Lantas terdengar dia mendesah. Sejenak terbayang wajah dia Ayu Pengukir yang cantik. Tidak, Ibu. Aku tidak mau kehilangan dirinya. Aku akan terjang apa saja yang menjadi rintangannya. Aku amat menyayanginya, Ibu. Rasanya hidupku tidak akan lengkap tanpa dia di sisiku. Ibu mengerti, anakku. Ibu tidak menyalahkan dirimu dan pandanganmu. Hal itu wajar saja. Tapi apakah kau bisa menentang segala kehendak dewata? Apakah kau akan menjadi hambanya yang mendurhaka karena cinta? Dewata menciptakan cinta untuk keindahan hidup, untuk kebahagiaan, untuk pengertian kita tentang kebesarannya. Cinta memang diciptakan untuk semua manusia. Tapi cinta juga memiliki batas-batas yang tidak boleh kita langgar. Cinta juga memiliki garis-garis misteri yang sulit kita runtuhkan, yang sulit kita putuskan. Dengan adanya semua itu, maka cinta itu menjadi sesuatu yang indah dan nikmat. Cinta menjadi asik dan penuh cita-cita serta harapan. Ibu, doakanlah agar kebahagiaan itu menjadi milikku. Aku selalu berdoa. Aku selalu berharap bahwa dia Ayu Pengukir itu menjadi istrimu yang melahirkan anak-anakmu. Kalau aku diberi umur panjang, maka aku akan mendidik putra-putramu. Tapi aku hanya dapat berdoa dan berdoa saja. Tidak lebih. Karena mulutku bukan mulut dewata. Tanganku bukan tangan dewata yang bisa mengatur apa saja semuanya. Yang bisa bilang apa saja sesukanya. Aku tidak lebih manusia yang terdiri dari kulit, tulang, dan daging sepertimu. Seperti manusia lainnya. Tidak punya kuasa apa-apa. Kepandaian dan kedikjayaan yang kumiliki hanya sebutir debu yang amat halusnya dibanding dengan kedikjayaan Sang Hyang Maha Wening. Nyai Putih Suci mendekap kepala Rangga Geni dan mengusap-usap rambutnya yang panjang dan hitam itu. Rangga Geni mendesah menahan duka yang semakin berontak dalam dirinya. Berkali-kali bayangan dia Ayu Pengukir menggodanya. Berkali-kali pula dia mengusirnya. Sesaat kemudian tempat di mana mereka duduk menjadi sepi dan hening. Angin yang bertiup lembut menerbangkan anak-anak rambut Nyai Putih Suci. Perempuan itu masih mengusap kepala Rangga Geni sambil memandang jauh ke depan. Rahasia hidup dan cinta tidak ada yang bisa tahu, anakku. Kedukaan bukanlah jalan keluar yang baik. Semoga saja kalian berjodoh. Sapa kang awake lemes bae, jaga minum es kapit. Kita kan sedina siji. Sehat awake. Lan kerjane ora cepet lemes. Ada. Pantes semangat lan sehat bae si akang mah. Pantes minum es kapit sedina siji. Hebat. Os kapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulkan semangat ning awak kita. Es kapit vitamin kang benar-benar lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum os kapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan pekerjaan. Es kapit dan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum es kapit sedina siji. Kan kurang darah, nafsu mangane kurang, dan minum os kapit. Os kapit vitamin kang lengkep pisan, lan sekaligus menjaga kesehatan kita kabeh supaya dadi jagat weringkas waluya jati maning. Os kapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan-karyawati biasa akan minum os kapit sedina siji. Os kapit vitamin kang paling lengkap. Os kapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Os kapit. Os kapit.
Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah peperangan akan dimenangkan oleh Mataram? Apakah Ranggageni berjodoh dengan Dyah Ayu Pengukir? Ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.